Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyifa Mesyar Rahman dengan akhiran NIM 113 dari ruang R4 semester 2. Nah, kali ini saya akan simulasi cara membuat pakaian-pakaian untuk jenazah perempuan. Pada umumnya sudah diketahui bahwa jenazah perempuan itu membutuhkan 5 lembar kain kafan, sedangkan laki-laki itu membutuhkan 3 lembar kain kafan. Nah, untuk membedakannya, untuk jenazah perempuan itu membutuhkan kerudung, sedangkan laki-laki itu membutuhkan sorban. Nah, baiklah, untuk jenazah perempuan itu yang pertama membutuhkan kerudungnya. Nah, pada kali ini saya akan membuat kerudung untuk perempuan. Anggap saja ini adalah sebuah kain kafan. Kain kafan tersebut kita lipat jadi 2. Lalu yang bagian ujung sininya kita gunting. Untuk di kain kafan itu kita gunting selebar 2 jari saja. Seperti ini. Anggap ini dari kepala, ujung kepala. Terus di sini dagu dan di sini dada. Pokoknya intinya membuat kerudung yang bisa menutupi hingga ke dada. Oke, anggap ini mukanya, ini dagunya kita potong. Anggap yang ininya dagu ya teman-teman. Terus dari sini kita gunting. Terus oke, baik. Jadinya seperti ini. Pas kita buka jadinya seperti ini teman-teman. Yang ini sebagai pengikat ke kedua sisi agar tidak terbuka gitu. Dan yang ini untuk menutupi bagian dadanya. Ini untuk kerudung. Terus yang kedua yaitu membuat baju atau gamis jenazah tersebut. Nah, pada lembar kain yang kedua kita lipat jadi 2 begini. Terus kita lipat lagi. Kita balik seperti ini. Pokoknya yang terbuka ini di sebelah kanan. Terus yang ini kita lipat begini. Ini yang terbuka ya. Ini yang terbuka, kita lipat ke sini. Terus kita lipat lagi seperti ini. Nah, ini untuk membuat gamisnya. Nah, untuk yang ujung yang ini kita gunting sebesar jempol tangan. Boleh digunting melengkung, boleh digunting lurus. Pokoknya kira-kira supaya leher jenazah tersebut bisa masuk. Oke. Sudah, kita buka. Jadinya seperti ini. Tuh, bolong untuk masuk ke kepala jenazah tersebut. Kita lipat kedua gini. Terus seperti yang tadi, ini yang begini. Terus kita gunting seperti ini. Jadinya seperti ini. Terus kita buka. Tada, jadi ini untuk gamis yang perempuan. Karena yang laki-laki ini tidak cocok teman-teman. Nah, karena supaya bisa laki-laki dan perempuan, jadi kita buat menjadi seperti ini. Tada, seperti ini. Nah, ini belum selesai ya. Lalu kita naikkan ke atas supaya bisa terlihat lehernya nanti. Membedakan mana yang di belakang, mana yang di depan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, yang di belakang lebih panjang daripada yang di depan. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita membuat talinya supaya bisa diikat depan belakang. Nah, ini yang panjang tadi ini diingat. Terus kita buka lagi seperti ini. Kita lipat menjadi seperti ini. Oke. Nah,
Ini tadi yang di bagian yang lebih panjang tadi, yang di belakang, kita gunting selebar 1 jari saja. Oke, sampai ke lengannya saja ya. Lalu kita lipat lagi seperti tadi. Nah, oke, ini tadi yang lebih lebar yang di belakang, talinya yang di belakang. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti setelah dimasukkan mayatnya nanti, ini diikat ke depan, biar tidak terbang-terbang bajunya. Nah, jangan lupa untuk menggunting yang di bagian depan ini. Oke, supaya apa? Supaya kepala mayatnya bisa lebih mudah untuk masuk. Nah, oke, jadi untuk gamis jenazahnya, selanjutnya kita buat untuk sarung. Sarung itu yang paling mudah, karena cuman dilipat-lipat saja. Nah, seperti ini kain kafan, cuman kita miringkan seperti ini karena dari pinggang hingga kaki. Cuma kita lipat saja, anggap yang ini nanti untuk jenazahnya dibaringkan. Nah, sedangkan yang kanan, sisi kanan dan sisi kiri itu nanti dilipat ke depan. Jadi seperti ini. Yang kanan ke tengah, yang kiri ke tengah. Oke, jadi seperti ini saja. Ini untuk sarungnya. Dan yang terakhir kita membuat cawat jenazahnya. Cawat jenazahnya. Ini lembar kain keempat ya untuk membuat cawatnya. Ini kain kita lipat 3, 1, 2, 3. Terus ini kita gunting dulu, kita memakainya hanya satu sisi saja. Jangan lupa ini dilipat dulu ya teman-teman, seperti ini, karena kita hanya memakai sisi satu ini saja. Oke, kita gunting dulu. Untuk guntingnya itu harus rapi ya, agar tidak mencong-mencong. Nah, sudah, kita hanya memakai segini saja. Nah, setelah sudah digunting seperti ini, kita lipat menjadi 3. Pokoknya lipatnya harus rapi. Nah, setelah dilipat 3 begini, kita lipat yang satunya ini. Nah, seperti ini. Ini untuk yang bagian punggung belakangnya ya, dan ini untuk yang di depan. Oke, setelah begini kita lipat lagi ke dalam. Boleh deh keluar saja begini. Nih. Oke, kita gunting seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini ya Allah. Jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, oke, ini kita lipat lagi seperti ini untuk kita buat tali ikatnya. Tali ikatnya kita potong selebar jari saja ya. Kita potong hingga ke pinggangnya. Oke, jadi seperti ini. Kita buka. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jika nanti talinya tidak sampai, tali yang bagian depan ini bisa kita gunting lagi. Jadi nanti yang dari talinya itu asalnya dari yang di belakang. Bisa digunting seperti ini. Nah, nanti diikat ke pinggangnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kelihatannya panjang, pokoknya harus sampai ikat ke pinggang. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan.
simulasi cara pembuat pakaian untuk jenazah. Ini untuk jawatnya atau pakaian dalamnya, ini untuk gamisnya, lalu ini untuk sarungnya dari pinggang hingga kaki, dan yang terakhir yaitu kerudungnya. Baiklah, lanjutan tadi setelah aksesoris tadi dari baju, cawat, sarung, hingga kerudung tadi sudah dibuat. Nah, sekarang kita coba meletakkannya sesuai dari cara mengkafaninya. Kita letakkan dulu 5 tali untuk di bagian ikatan kepala, pundak, pinggang, lutut hingga betis, dan kaki. Nah, selanjutnya kita letakkan 1 lembar kain begini. Lalu setelah sudah diletakkan seperti ini, kita letakkan untuk kerudungnya, sesuaikan di bagian kepala. Lalu letakkan sarungnya, letakkan dulu bajunya, menyesuaikan tadi yang di belakang itu taruh di yang di bawah, oke? Kita bawa seperti ini, kita letakkan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya sarungnya tadi, terus dan yang terakhir cawatnya seperti ini, menyesuaikan. Nah, anggap ini adalah mayatnya tadi. Kita letakkan seperti ini. Kita ikat setelah seperti ini. Jangan lupa dikasih wewangian dulu, kapur barus seperti itu di sela-sela kain kafan tadi. Nah, lalu kita ikat tadi cawatnya seperti ini. Oke, anggap ini sudah diikat ya teman-teman. Lalu kita pasang sarungnya. Nah, setelah itu masukkan dengan pelan-pelan. Pokoknya harus pelan-pelan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ikat bagian gamisnya seperti ini. Setelah itu baru di kerudungnya. Anggap ini tangannya dilipat teman-teman. Kita pasang kerudungnya seperti ini, menyesuaikan kepalanya. Nah, anggap ini sudah diikat. Pokoknya ini diikat di dagu ya. Nah, setelah semuanya terikat, barulah kita tutup dengan kain yang paling dasar. Nah, seperti ini. Kita harus pelan-pelan agar tali-talinya tidak berantakan ya. Kita ikat di bagian kepalanya. Oke. Bagian pundaknya juga. Ikatnya kalau bisa di sebelah kiri ya teman-teman, agar nanti pada saat di kuburan untuk membukanya itu mudah. Ini di bagian pinggang. Anggap saja ini di bagian pinggang teman-teman, karena ini menggunakan kertas jadi agak sedikit sulit. Oke. Nah, terus di bagian lutut hingga betis, antara lutut dan betis. Oke, dan yang terakhir di bagian bawah. Aduh, putus. Intinya seperti ini ya teman-teman, seperti lemper. Nah, oke, jadi baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.